Halo semuanya, shalom. Shalom teman-teman. Ya, welcome back ke gereja. I know it's been a long time buat kita untuk akhirnya kita finally balik ke gereja. Dan kami senang bisa lihat teman-teman sekalian lagi di sini. Meskipun jumlah kita belum sebanyak yang dulu, tapi kami senang teman-teman mau coba berani balik ke gereja. Dan hari ini teman-teman kita mau mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa ibadah ini untuk jadi satu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk kita bisa menundukkan hati kita. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi ibadah kita, menyertai ibadah kita dan membiarkan kita memuji Dia sebagai Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Happy Sunday, enjoy the worship. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mari saat ini kita mau sama-sama menyembah Dia. Hosana in the highest. Mari kita mau sama-sama membuka hati kita. Kita menyembah Dia. Hosana. Hosana in the highest, let our King be lifted high. Hosana. Sekali lagi kita membuka suara kita. Bangkit berdiri. Hosana in
Sungguh dimuliakanlah Engkau Tuhan di atas seluruh bumi. Dan saat ini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memakai ibadah ini, biarlah kami Tuhan boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Sungguh biarlah melalui ibadah ini pun Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh memuliakan Engkau. Kami ucap syukur ya Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari saat ini kita mau angkat suara kita mau menyembah Dia. Sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang layak untuk kita sembah. Mari kita mau angkat suara kita mau puji Dia. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sungguh kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kita angkat suara kita. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pastilah jadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Bila segala kemuliaan kita mau angkat hanya bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Nya yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Dia menjadi satu-satunya alasan kita untuk hidup. Mari kita jadikan Dia pusat hidup kita.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Pakai kami Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun juga Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Sungguh benar hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami. Kami siap untuk Engkau bentuk Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagi. Ku ikuti panggilanmu Tuhan. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sungguh hanya untuk Engkau Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, hanya kuasamu Tuhan, dasar kami untuk berharap. Kini kami mau berserah hanya padamu Tuhan. Berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Waktu dan tempat selanjutnya hampir selesai. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang memelihara hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan saat ini ketika kami bisa datang untuk beribadah pun,
Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang memanggil kami, menggerakkan hati kami, sehingga kami boleh kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, tibalah saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sebuah kerendahan hati dan kelemah lembutan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kami datang dengan satu hati yang haus rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan, sekali lagi Engkau memperbaharui kami, memperbaharui komitmen kami, dan menolong kami untuk lebih setia mengikut Engkau, sama seperti Engkau setia kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat siang teman-teman yang dikasihi Tuhan. Siang semuanya. Wow, ya, ini adalah hari pertama kita kembali ke rumah Tuhan setelah 2 tahun kita memasuki masa pandemi yang cukup panjang ya. Kita sangat bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita adalah Church Matters ya. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil. Ini kok lengket ya, enggak bisa ya? Sepertinya tidak bisa. Karena dia lengket, tidak bisa nyala karena. Oke. Nah, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan buat kita yang diambil dari Ibrani 10 ayat yang Oke. Kok beda ya? Nah, oke, enggak apa-apa ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Buat teman-teman yang punya kitab suci atau punya iPad suci, semua handphone suci boleh dibuka. Ibrani 10 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita lucu yang cukup garing ya. Ini ada sebuah cerita lucu yang terjadi di sebuah kelas anak SD. Ada seorang guru bernama Pak Joni. Pak Joni pada waktu itu sedang mengajar kelas agama dan berusaha untuk menjelaskan tentang sorga kepada anak-anak SD. Nah, setelah panjang lebar Pak Guru Joni ini menjelaskan tentang sorga, lalu Pak Joni mulai bertanya kepada anak-anak muridnya yang ada di kelas itu. Anak-anak, siapa yang mau masuk sorga? Hampir semua anak itu angkat tangan. Saya Pak, saya mau masuk sorga, saya Pak, gitu. Sampai sepertinya cukup ribut gitu kan. Tapi anehnya, di pojok situ ada seorang anak yang katakanlah namanya David. Ya, ini ada kalau ada kesamaan nama, ini ketidaksengajaan ya. Katakanlah namanya David. David itu tampaknya cuek, santai, enggak menggubris gitu ya. Dia membalikkan bukunya. Sementara yang lain, saya Pak, saya mau masuk surga gitu kan. Lalu Pak Joni ini merasa heran. Kenapa si David ini tidak antusias, tidak semangat seperti teman-temannya yang lain. Nah, untuk mencoba memancing si David ini ikut serta di dalam semangat itu. Lalu Pak Joninya bertanya kembali. Siapa yang mau masuk surga? Yang lain tetap mengatakan, saya Pak. Si David itu tetap tidak bergeming, santai dia. Ya kan? Lalu tambah semangat lagi Pak Joninya ya. Ayo yang mau masuk surga bangkit berdiri. Semua anak yang lain bangkit berdiri. Lalu cuman si David tidak bangkit berdiri. Tetap santai. Lalu Pak Joni ini enggak mau menghampiri si David. David, teman-temanmu loh yang lain semangat-semangat, kamu itu kenapa toh? Kamu enggak mau masuk surga ya Pak Joni bertanya kepada David. Lalu si Davidnya itu langsung bangkit berdiri nanya, Pak, lah emangnya kita mau berangkat sekarang katanya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, cukup garing ceritanya. Tetapi selanjutnya ya,
Selanjutnya, si Pak Joni ini mulai menenangkan kelas. Nah yuk sekarang kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan. Tampak semua orang yang semangat tadi, anak-anak yang semangat tadi mulai ogah-ogahan. Wah, belajar firman Tuhan lagi gitu ya. Ya sudah ogah-ogahan. Lalu Pak gurunya juga mengingatkan. Minggu depan kita ada ibadah ya. Semua teman-teman yang punya waktu datang ya. Anak-anak juga mulai mengeluh, wah enggak mau Pak. Itu hari Minggu aku mau main game segala macam. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sebuah cerita lucu yang agak garing ini yang saya sebut ya. Itu sebenarnya memperlihatkan kepada kita satu kenyataan. Kenyataan tentang satu kehidupan manusia pada umumnya. Kita adalah orang-orang yang sangat merindukan sesuatu yang baik dari Tuhan. Mungkin itu anugerah Tuhan, mungkin itu berkat Tuhan, mungkin itu keselamatan, mungkin itu masuk surga. Kebanyakan kita itu bersemangat tentang hal itu. Tetapi pada waktu gilirannya, kita diajak untuk melakukan kegiatan rohani, baca Alkitab, beribadah, melayani. Boleh dikatakan tidak semua orang memiliki gairah yang sama seperti ketika mereka merindukan, mengharapkan berkat Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini kita perlu merenungkan sejenak. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, spirit seperti apa yang kita tunjukkan kepada Tuhan kita. Ketika kita datang untuk beribadah, ketika kita diajak untuk ikut kelompok kecil, ketika kita diajak untuk belajar firman Tuhan, semangat yang seperti apa, sikap yang seperti apa yang kita tunjukkan buat Tuhan. Terkadang kita bisa dibilang seperti si David yang tadi, agak cuek kita. Ajakan-ajakan rohani itu tidak menggetarkan hati kita. Ya, tidak mendorong kita, tidak memotivasi kita. Sehingga banyak anak Tuhan itu sepertinya ogah-ogahan. Nah hari ini ketika kita memulai di tahun yang baru, kita memulai ibadah onsite, saya merindukan setiap kita datang dengan hati, dengan jiwa, dengan pikiran untuk mencari Tuhan secara on fire. Berkobar-kobar bagi Tuhan, bersemangat bagi Tuhan. Bukan hanya bersemangat untuk berkat Tuhan, tetapi bersemangat untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah harus diakui, selama 2 tahun pandemi ini, pandemi virus corona itu sudah kayak meluluh lantakkan banyak sendi kehidupan kita. Pandemi virus corona boleh dikatakan memporak-poranda hampir semua bidang kehidupan kita. Tanpa kecuali kehidupan anak Tuhan di dalam hal ibadah, di dalam hal pelayanan, di dalam hal kerohanian. Saya mendengar dari banyak teman-teman yang saya kenal sendiri gitu ya. Ketika saya telepon, bagaimana kabarmu gitu, nanyain, hari Minggu kamu masih ibadah enggak gitu. Saya banyak menjumpai jawaban, oh kok saya sudah lama itu enggak ikut ibadah. Enggak ikut ibadah online maksudnya. Kenapa enggak ikut ibadah? Ya enggak seperti dulu gitu. Ibadah online itu kayaknya capek gitu, melelahkan, enggak menyenangkan. Ya, kayak sendirian, enggak asik begitu. Sehingga melalaikan kehidupan ibadah. Nah, sekarang ketika kita yang masih setia untuk beribadah, dulu mungkin kan ibadahnya online. Kita lihat di layar, di TV, di handphone. Kita bisa kayak sudah nyaman gitu, seenaknya. Ya, kita mau bangun tidur sebelum mandi pun kita mau buka bisa. Kita mau habis main game nanti buka juga bisa. Kita mau nunggu nanti waktu malam sebelum tidur sudah semuanya selesai kita lakukan. Malam-malam sambil ngantuk-ngantukan juga bisa. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Nah pertanyaannya adalah setelah sekian lama kita ibadah online dan merasa nyaman dengan ibadah online. Ketika kita diajak ini untuk onsite gitu. Respon pertama di hati kita itu apa? Apakah kita merasa wow luar biasa ini mau online ini, mau onsite ini ya? Apakah kita punya gairah yang seperti itu? Atau kita ogah-ogahan gitu, malas-malasan gitu, piye? Sehingga muncul juga ada pertanyaan dari teman-teman. Udah biasa online kok, semuanya sudah juga. Maksudnya tidak salah secara teologis,
Tidak dipermasalahkan secara kebenaran ya selama 2 tahun ini ya boleh-boleh saja. Lalu sekarang udah tibanya onsite, perlu enggak sih kita onsite begitu? Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk melihat tentang kehidupan bergereja, kehidupan ibadah di dalam terang firman Tuhan. Ketika kita berbicara tentang gereja, ya itu tidak bicara tentang gedung, ya. Nanti saya akan sampaikan itu. Gereja tidak bisa dilepaskan yang namanya ibadah. Ibadah bersama, ya di dalam bahasa lainnya mungkin disebut sebagai ibadah komunal, ibadah korporat gitu ya. Itu adalah panggilan Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Panggilan Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. Yaitu berkumpul bersama, menyembah Tuhan, melayani Tuhan di dalam satu persekutuan seperti pada hari ini. Dan panggilan Tuhan untuk kita beribadah secara pribadi di hadapan Tuhan, itu adalah hal yang sama pentingnya di hadapan Tuhan. Maksud saya begini, tidak bisa melihat satu hal itu lebih penting daripada hal yang lain. Ibadah pribadi di rumah itu lebih penting daripada ibadah di gereja. Ibadah di gereja bersama dengan teman-teman yang lain lebih penting daripada ibadah sendiri di rumah. Enggak. Ibadah kita di gereja, di rumah Tuhan, itu ada panggilan Tuhan buat kita. Sama pentingnya sama seperti kita ibadah di rumah sendirian, di rumah. Tapi terkadang kita itu mencoba kayak membedakan 2 hal ini, memisahkan 2 hal ini, sehingga satu dikerjakan, yang lain tidak dikerjakan. Ada orang mungkin berpikir, yang penting saya sudah ibadah di gereja, Senin sampai Sabtu di rumah saya tidak ibadah, tidak apa-apa. Dia tidak saat teduh, dia tidak baca Alkitab, dia tidak menyembah Tuhan, dia merasa, enggak apa-apa, saya Minggu sudah gereja kok, gitu kan. Tapi ada yang lain, wah saya setiap hari juga sudah baca Alkitab, saya setiap hari juga menyembah Tuhan, juga bernyanyi, hari Minggu enggak usah lah pergi ke gereja, sudah biasa gitu. Oh enggak, ini adalah panggilan Tuhan. Ibadah pribadi kita di hadapan Tuhan, panggilan Tuhan. Ibadah korporat dalam komunal, itu panggilan Tuhan. Kita lihat fungsi, lihat gereja. Nah di dalam kita mempelajari tentang gereja, gereja itu diterjemahkan dari kata eksklesia. Kalau tidak salah ini adalah bahasa Italia, bukan Yunani. Tetapi banyak orang menganggap ini adalah kata Yunani. Saya agak lupa dengan hal ini ya. Lalu kata eklesia ini, itu artinya perkumpulan. Orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi perkumpulan orang-orang itu bicara tentang jamak, bukan tunggal. Orangnya banyak. Nah gereja itu bukan tentang gedung, tetapi tentang orangnya. Ya tentang kita. Bukan 1-2 orang, tetapi perkumpulan orang. Yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata jemaat atau jemaah. Itu adalah kumpulan orang banyak. Jadi gereja itu adalah di mana kita semua orang banyak dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan menjadi anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Di dalam definisi yang lain, gereja itu disebutkan sebagai tubuh Kristus. Kalau kita baca Alkitab, misalnya di kitab Roma dan Korintus, ketika dikatakan kita ini ada tubuh Kristus, Kristus itu sebagai kepalanya. Dan kita ini adalah anggotanya. Anggota itu banyak, tetapi kepala satu. Ya, jadi ini ada bicara tentang kesatuan daripada tubuh Kristus. Ketika kita diajak untuk berkumpul, beribadah di dalam gereja, ini adalah panggilan Tuhan bersifat komunal untuk kita berkumpul bersama melayani Tuhan. Lalu kalau kita lihat fungsi gereja juga demikian. Saya percaya teman-teman ketika ikut kelas katekisasi, ketika bicara tentang gereja, ada 3 peran yang harus kita jalankan sebagai gereja Tuhan. Apa itu? Yang pertama itu ada koinonia, artinya persekutuan. Yang kedua itu diakonia, pelayanan. Dan yang ketiga itu adalah marturia, kesaksian. Orang Kristen harus berkumpul untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seimannya untuk menyembah Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Lalu peran yang lain adalah kita harus terlibat dalam pelayanan. Lalu kemudian kita bersama-sama bersaksi bagi dunia ini, menjangkau orang bagi Tuhan. Jadi koinonia
ya, itu muncul 20 kali di dalam Alkitab. Koinonia yang artinya persekutuan itu berbicara tentang ya kebersamaan dengan orang percaya lainnya. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Di sana dikatakan untuk jemaat yang mula-mula, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi persekutuan melibatkan banyak orang. Jadi bagaimanapun sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tidak ke gereja, tidak beribadah. Dan hal ini kita juga bisa lihat di dalam perjanjian lama gitu ya. Panggilan ibadah itu sudah Tuhan berikan sejak umat Tuhan di perjanjian lama. Kita bisa lihat dari peristiwa pertama, yaitu peristiwa Eksodus atau keluaran. Di dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir, Tuhan itu memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan berulang kali Tuhan katakan kepada Fir'aun, biarkan umatku pergi supaya apa? Mereka beribadah kepadaku. Pertanyaannya, emangnya enggak bisa ibadah di Mesir? Harus keluar dari Mesir baru bisa diibadah. Kan pertanyaan gitu kan? Emangnya ibadah di Mesir itu enggak sah? Harus keluar dari Mesir baru ibadah gitu. Maknanya ini, Tuhan sedang ingin membentuk sebuah bangsa yang kudus. Bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan satu tujuan yang khusus. Untuk hidup di hadapan Tuhan sebagai bangsa yang berbeda. Hidup dengan nilai-nilai dan hukum-hukumnya Tuhan. Tuhan sedang membawa mereka untuk beribadah sesuai dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Ini bukan hanya masalah tempat kita ibadah di mana. Tetapi kita sedang mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Lalu peristiwa yang lain bisa kita lihat dari peristiwa ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, lalu sudah mendirikan sebuah kerajaan yang namanya kerajaan Israel. Keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, mendirikan sebuah kerajaan. Dan di sana bangsa Israel itu 12 suku, mereka hidup itu berpencar kemana-mana. Satu wilayah negeri yang sangat luas, tetapi namanya bait suci cuma satu tok. Bait suci hanya ada satu tok. Sebelum ada bait suci, kemah suci satu tok. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka semua itu dari segala penjuru negeri, mereka itu harus datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, emangnya ibadah di rumah enggak sah? Harus datang ke bait suci, kan begitu? Tetapi itu namanya panggilan ibadah komunal. Di rumah kita ibadah pribadi. Mencari Tuhan secara personal. Di dalam kamar, di dalam ruang pribadi kita. Tetapi ada waktu-waktu tertentu. Di hari Sabat, di hari perayaan seperti kita hari ini. Di hari Minggu, di hari Natal, di hari Paskah. Kita diajak untuk berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan. Untuk beribadah. Jadi ibadah komunal itu sama pentingnya dengan ibadah personal. Lalu kita lihat lagi. Setelah umat Tuhan hidup dalam dosa, kemudian dihukum oleh Tuhan, mereka itu dibuang ke daerah pembuangan. Ada yang dibuang ke Babel, ada yang dibuang ke Asyur, ada dibuang ke negeri yang lain. Bertahun-tahun lamanya. Mereka ngapain? Setelah mereka dibuang ke tanah pembuangan, mereka jauh dari bait Allah, jauh dari rumah Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Kita bisa lihat Daniel. Dia mulai membangun ibadah pribadi yang bersifat personal di ruang kamarnya. Firman Tuhan katakan, 1 hari 3 kali Daniel bersujud di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Membangun ibadah personal, mencari Tuhan. Tetapi sampai masa penghukuman itu genap, Tuhan bilang apa? Balik ke Yerusalem. Balik ke Yerusalem. Sebagian orang Israel itu kemudian kembali ke Yerusalem. Ngapain? Tuhan suruh bangun kembali bait suci. Emangnya ibadah di Persia, ibadah di Babel, ibadah di Babilonia, di Asyur itu tidak sah. Kenapa harus kembali ke Yerusalem? Karena punya maksudnya. Tuhan punya panggilan atas hidup umat Allah. Tapi ketika mereka pulang, apa yang terjadi, teman-teman? Nah, ini adalah 2 gambaran.
Dua ayat yang bisa menggambarkan kondisi bangsa Israel setelah mereka kembali dari negeri pembuangan. Pertama, mereka sudah lama tidak ibadah, sudah lama tidak ke bait suci. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Akhirnya apa? Firman Tuhan katakan mereka mulai mengabaikan yang namanya bait Allah dan ibadah komunal. Mereka berfokus pada kehidupan pribadi mereka. Mereka berfokus pada pemulihan ekonomi mereka. Mereka berfokus kepada pembangunan rumah mereka, pembangunan masa depan mereka, berfokus kepada kesejahteraan hidup mereka. Mereka melupakan yang namanya ibadah di dalam bait Allah dan juga ibadah komunal bersama dengan teman-temannya yang lain. Hagai 1 ayat 4 Tuhan menegur mereka yang mengabaikan bait Allah dan ibadah komunal. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik? Sedangkan rumah ini, artinya bait Allah, tetap menjadi reruntuhan. Jadi mereka sudah hidup dengan oke, ekonomi sudah baik, hidup sudah pulih, tapi bait Allah tetap dibiarkan terbengkalai. Lalu ayat yang kedua, Maleakhi 3 ayat 14. Umat Tuhan mulai merasa ibadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, itu sia-sia. Jadi mereka tidak lagi mengembangkan kehidupan kerohanian mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Maka muncul ayat ini. Maleakhi 3 ayat 14 berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Artinya, untuk apa kita bertobat? Untuk apa kita hidup benar? Untuk apa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita melayani? Semuanya nggak ada gunanya, nggak usah. Itu hanya menghabiskan waktu saja. Fokus saja pada kesenangan, pada impian, pada cita-cita, pada harapan, keinginan, segala macam. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh umat Allah ketika kembali dari pembuangan. Karena sudah terlalu lama tidak ibadah. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, baik kita yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, atau kita yang mungkin sedang menyaksikan di rumah. Setelah pandemi 2 tahun kita tidak bergereja, tidak lagi aktif pelayanan. Bagaimana sikap kita tentang kehidupan bergereja, melayani Tuhan dan kehidupan rohani kita? Apakah kita juga menunjukkan sikap yang sama? Atau kita tetap sadar, aku adalah anak Tuhan, aku adalah umat Tuhan, aku tidak boleh mengabaikan ibadah dan rumah Tuhan. Aku harus on fire terus, aku harus bergairah terus, bersemangat terus untuk ikut Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan yang kita baca tadi sangat baik sekali ya. Di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Memang dalam kenyataannya ada orang-orang tertentu terbiasa meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan. Dan firman Tuhan katakan, janganlah kamu meninggalkan ibadah, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kalau kita lihat terjemahan lain sangat menarik sekali ya. Ibrani 10 ayat 25 ini. Kata janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Beberapa versi yang lain menerjemahkan begini. New International Version itu menerjemahkan not giving up meeting together. Jangan menyerah. Kenapa pakai not giving up? Karena memang dalam kehidupan kita hari lepas hari ada begitu banyak realita kehidupan, kesulitan-kesulitan yang kita alami membuat kita akhirnya menyerah untuk ibadah. Betul enggak? Keengganan kita bisa membuat kita menyerah, kemalasan kita buat kita menyerah. Dan ada banyak hal yang membuat kita menyerah. New Living Translation menerjemahkan not neglect our meeting together. Jangan melalaikan, jangan mengabaikan. Ada sebagian orang mungkin dia bukan giving up, bukan. Tetapi dia neglect. Dia mengabaikan, dia melalaikan. Kenapa bisa melalaikan, mengabaikan? Karena ada begitu banyak urusan lain yang lebih penting daripada ibadah.
mungkin jalan-jalan, rekreasi, main games, shopping, tidur-tiduran, apalagi pekerjaan, studi. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya melalaikan, mengabaikan namanya ibadah dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Lalu American Standard Version itu menerjemahkan not forsaking. Not forsaking. Jangan meninggalkan. Ya. Jangan meninggalkan itu kayaknya ada sebuah kesengajaan. Kenapa sih meninggalkan? Kenapa sih menjauhkan diri? Penyebabnya apa? Mungkin karena ada perasaan tidak menyenangkan. Ibadah itu membosankan, apalagi pengkhotbahnya kalau Pak Jitung. Khotbahnya panjang lagi. Tidak senang lah aku. Dengar, lihat jadwal. Oh, yang khotbah siapa? Chontau Leni, datang dia. Chontau Jitung, pulang dia. Nah, itu neglect, meninggalkan. Apa yang membuat kita hari ini menyerah, mengabaikan, melalaikan, meninggalkan, kemudian menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal apa yang membuat kita melakukan semuanya itu? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke pertanyaan di awal. Haruskah kita ibadah bersama secara onsite di dalam gereja? Apakah tidak boleh kita online saja? Kebenaran ini perlu diperhatikan. Penyesuaian yang kita buat untuk situasi yang abnormal itu tidak boleh kita buat jadi normal. Misalnya ya, kondisi saya sedang sakit. Ketika saya sakit, saya opname di rumah sakit. Saya tidur di rumah sakit. Lalu saya disuntik, saya dikasih obat. Itu adalah penyesuaian yang harus saya lakukan ketika kondisi saya tidak normal. Abnormal, aku sedang sakit. Aku butuh opname, aku butuh minum obat. Tapi setelah semuanya sudah pulih, saya sudah sembuh. Apakah saya akan tetap tinggal di rumah sakit? Apakah saya tetap akan disuntik? Apakah saya tetap akan minum obat? Tidak. Itu penyesuaian untuk situasi yang abnormal. Ketika situasi sudah normal, kita harus kembali menjalani kehidupan secara normal. Ibadah online kita izinkan, kita perbolehkan, secara teologis tidak masalah. Tetapi itu adalah penyesuaian yang kita buat untuk situasi abnormal. Ibadah online itu harus mulai kita, ya, bukan tinggalkan sepenuhnya, tetapi harus kita sesuaikan kembali dengan kehidupan kita yang normal sekarang. Kita tidak ada salahnya ibadah online ketika ada sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk datang ke gereja. Selama kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan segala hal yang memungkinkan, kita harus datang ibadah komunal bersama, berkumpul bersama. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang selanjutnya adalah ibadah baik personal maupun komunal itu tadi memang harus. Namun yang lebih esensi yang saya serius perhatikan di dalam kehidupan kita bergereja dan ibadah adalah bagaimana kita harus beribadah di hadapan Tuhan. Ini agak berbeda ya, penyesuaian yang saya lakukan itu tidak tampil di sana ya. Jadi teman-teman, ibadah kita itu memang harus. Tetapi yang lebih penting daripada ibadah itu apa? Sikap kita dalam ibadah. Bagaimana kita harus beribadah? Sehingga kebenarannya seperti ini. Kita itu bisa berpikir, aku ini sedang ibadah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak ibadah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dua gambar ini dua gambar ini sudah kuno ya. Karena ini pasti diambil sebelum kita online atau sebelum pandemi. Ketika kita beribadah, kebanyakan orang bisa datang ke gereja itu main game, buka HP, segala macam. Secara perasaan hari Minggu itu dia datang ke gereja, dia duduk di dalam gereja, dia berpikir, dia beribadah. Tapi sesungguhnya apakah dia ibadah? Tidak. Kita bisa berpikir kita sedang menyembah Tuhan, padahal kita tidak menyembah Tuhan. Kita bisa berpikir kita sedang angkat tangan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, ditinggikanlah namamu. Tapi sesungguhnya Yesus yang kita sembah
itu bukan Yesus yang Alkitabiah. Ini ada problem yang serius teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita perlu bertanya, memikirkan hal ini dengan serius. Setiap kali engkau dan saya datang ke gereja, ikut persekutuan, duduk di tempat ini, apakah kita sungguh beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sungguh menyembah Yesus yang Alkitabiah? Atau kita sedang beribadah kepada sesuatu yang lain? Kita mencari kepuasan diri dan sebagainya. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pendeta ya namanya Patrick M. Morley menulis sebuah buku namanya The Man in the Mirror. Aku sangat suka sekali dengan buku ini ya. Karena kenapa? Karena ini buku sangat mengoreksi hidup saya dan menempeleng saya. Makanya berkesan sekali gitu ya. Karena apa yang dia tulis benar-benar sesuai dengan kehidupan saya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, Patrick M. Morley mengatakan dia membedakan antara kekristenan Alkitabiah dengan kekristenan kultural. Apa itu kekristenan Alkitabiah? Kekristenan Alkitabiah, kekristenan sesuai dengan firman Tuhan. Kekristenan kultural, kekristenan yang sesuai dengan budaya Kristen pada umumnya. Padahal tidak benar kita. Lalu dia katakan Kristen kultural itu mengejar Allah yang kita inginkan. Bukan Allah sebagaimana adanya dia. Wow. Hari ini ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan mana yang kita cari? Tuhan yang sesuai dengan harapan saya? Tuhan yang sesuai dengan pikiran saya, Tuhan yang sesuai dengan keinginan saya, atau Tuhan sebagaimana adanya yang tertulis di dalam firman Tuhan. Lalu selanjutnya dia mengatakan kalimat ini. Kekristenan kultural itu menginginkan Allah yang menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Bukan kita yang menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Bisa paham maksudnya? Ketika kita mencari Allah, bisa saja loh, kita mencari Allah yang bisa menyesuaikan diri. Aku pengen ini Tuhan, Tuhan jawab. Aku pengen ini Tuhan, Tuhan jawab. Ya, bukan kita yang bertanya, Tuhan kamu mau apa dalam hidup saya. Itu dua hal yang beda sekali. Lalu sekarang kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang seperti apa? Sesuai pikiran kita atau sesuai yang dikatakan oleh Alkitab. Dan hamba Tuhan yang kedua yang bernama David Platt di dalam bukunya Radikal juga mengatakan hal yang sama. Kalimatnya ada seperti ini. Kita berkumpul di dalam gereja untuk memuji dan mengangkat tangan dalam penyembahan. Namun kita tidak benar-benar beribadah kepada Yesus yang diberitakan oleh Alkitab. Sebaliknya kita bisa jadi sedang menyembah diri sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan yang kita proyeksikan dari harapan kita. Aku pengen Tuhan yang bisa membuat aku sukses, membuat aku kaya, membuat aku tidak ada sakit penyakit, membuat aku ya hidupnya enak, hidupnya nyaman, segala macam. Kita mencoba menjadikan Tuhan itu sebagai hasil dari proyeksi diri kita. Gitulah. Sehingga ketika kita datang menyembah Tuhan dengan gambaran yang seperti itu, yang kita sembah itu bukan Yesus versi Alkitab, tapi adalah Yesus yang dilahirkan dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari harapan kita, dari impian kita. Paham maksudnya teman-teman? Ini ada sesuatu yang krusial. Oleh sebab itu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya sekedar diundang untuk masuk dalam gereja, duduk di tempat ini, mengutarakan apa yang menjadi keinginan harapan kita kepada Tuhan. Tetapi kita belajar menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Mencari sungguh-sungguh Tuhan itu. Saya mendengar banyak sekali orang mengatakan kalimat ini, teman-teman. Saya nggak tahu pernah enggak teman-teman mengatakan kalimat yang sama. Aku ibadah loh enggak dapat apa-apa. 2 tahun ini aku rasa kerohanianku kering. Rasanya sia-sia ibadah gitu, enggak dapat apa-apa. Pernah enggak merasa seperti itu? Terus terang saya juga sendiri pernah gitu. Ketika saya membaca kedua buku ini dan saya merenungkan hal ini. Ada kemungkinan ketika saya datang beribadah kepada Tuhan dan saya merasa saya tidak dapat apa-apa. Bukan karena anugerah Tuhan tidak ada. Tapi sikap saya yang mencari Tuhan itu yang salah. Ketika saya mencari Tuhan dengan keinginan yang sangat duniawi,
Ketika saya mencari Tuhan dengan harapan-harapan personal yang begitu kuat, itu bisa membuat kita tidak mampu mendengarkan Tuhan berbicara. Karena apa? Yang kita cari adalah A. Yang sedang Tuhan janjikan, Tuhan ingin berikan itu B. Sehingga ya kita nggak ketemu-ketemu gitu. Itu yang pertama. Ketika kita mencari Tuhan dengan keduniawian kita, dengan nilai-nilai sekuler kita, dengan nilai-nilai materialisme kita, dengan nilai-nilai hedonisme kita, kemungkinan kita akan mencari Tuhan tetap dalam keadaan kering. Karena Tuhan menyediakan hal yang rohani dan sorgawi. Kita mencari sesuatu yang terlalu duniawi dan materi. Dan yang kedua, itu mungkin berkaitan dengan sikap kita ketika datang kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman kebenaran ini. Ada perbedaan yang sangat besar antara bernyanyi dan menyembah Tuhan. Bernyanyi apa? Misalnya contohnya ya, lagu yang saya ingat sementara ini. Allahku, ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu, gitu kan? Itu nyanyi. Tetapi apakah aku menyembah Tuhan? Belum tentu. Karena kalimat nyanyian yang keluar dari bibir mulut saya itu hanya di mulut saja. Bukan sesuatu yang saya pahami, bukan sesuatu yang saya hayati, bukan yang saya rindukan, hanya nyanyi saja. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah, kita bernyanyi bersama, main musik segala macam. Ini bisa saja menjadi performance musik, hanya menjadi sebuah band, tetapi tidak menjadi penyembahan kepada Tuhan. Menjadi penyembahan kepada Tuhan yang lahir dari hati. Ketika kita menghayati apa yang kita nyanyikan. Allahku, ku mau sembahmu. Keluar dari hati kita, aku pengen benar-benar menyembah Tuhan. Allahku, ku mau sembahmu. Hatiku cinta padamu. Keluar dari hati kita. Bukan sekedar di bibir mulut. Ya, sikap kita beribadah itu menentukan kita mengalami Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kekuatan kita. Karena kasihilah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, termasuk di dalamnya kita itu beribadah dengan hati kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup dengan kesaksian ini. Ada satu kali saya punya kesempatan mission trip ke China. Ke Henan, sebuah desa di China pedalaman. Naik mobil sudah sampai ujung, tidak ada jalan lagi. Ya, benar-benar di kampung. Ketika kami sampai di sana, yang mengagetkan saya adalah kehidupan kekristenan di sana. Orangnya sangat, misalnya tidak ekonomi, secara ekonomi tidak terlalu baik begitu. Mereka semua petani jagung. Pada waktu kami hadir itu adalah musim tanam. Bagi para petani, musim tanam, curah hujan, matahari itu sangat penting. Kalau melewatkan musim itu, tidak tanam dengan baik, mereka kemungkinan tidak bisa panen di tahun berikutnya. Betul enggak? Kami tiba di waktu mereka itu panen. Kami tidak tahu karena kami dari luar. Tetapi yang menakjubkan adalah orang-orang Kristen ini meninggalkan ladang mereka selama 3 hari. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Untuk apa? Bersekutu, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Ruangan mereka sangat sederhana, tidak ada AC. Kursi mereka itu kursi kayu yang sangat tipis, dudukannya cuma selebar ini, duduk. Ya, rendah sekali. Dan itu mereka duduk dari jam 8 pagi, habis sesi istirahat duduk lagi sampai nanti malam. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan duduk sambil meneteskan air mata. Padahal yang saya sampaikan itu ada khotbah yang saya sampaikan di gereja saya. Ya, itu materinya itu sama. Khotbah yang sama saya sampaikan di stadion, tidak pernah melihat ada linangan air mata. Malahan ada sikap ngantuk gitu kan. Tetapi bagi mereka mendengar dengan linangan air mata, mencari Tuhan begitu rindu ketika mereka berdoa, menyanyi, itu benar-benar menggetarkan jiwa. Luar biasa. Gambar yang dibawa itu adalah gambar yang kedua di kota yang lain. Hari pertama saya datang, hanya 5 orang yang datang. Kami bersekutu kecil-kecilan.
Siangnya tambah lagi 10 orang. Tambah lagi nanti siangnya. Sampai ketika hari yang ketiga kami mau pulang. Rumah itu penuh sampai duduk di tangga-tangga, coba lihat. Kok bisa sampai segitunya gitu. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, yang biasanya khotbah setengah jam sampai 1 jam, itu kewalahan terus terang. Kenapa? Masih ada lagi nah. Masih ada lagi nah. Nanti persekutuan lagi nah. Berarti dari pagi sampai siang saya harus nyampein firman Tuhan. Saya bingung. Untung saya bawa tab saya, naskah khotbahnya banyak gitu. Kalau enggak siap kita menyampaikan firman Tuhan buat mereka. Ada kerinduan yang begitu besar dengan fasilitas yang begitu sederhana. Tidak ada AC, tidak ada musik, tidak ada band, tidak penyanyi, tidak ada layar. Semuanya tidak ada. Tetapi mereka hanya merindukan Tuhan dan firman-Nya. Itu cukup buat mereka. Sekarang pertanyaannya buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Bagaimana jika tidak ada sound system? Bagaimana jika tidak ada band? Bagaimana jika tidak ada gitar, tidak ada drum, tidak ada musik, tidak ada persiapan yang mentereng seperti ini, tidak ada layar LCD, tidak ada AC, hanya ruangan biasa. Apakah kita masih bersedia untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Apakah firman-Nya dan Allah sendiri itu cukup buat kita? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang beribadah mencari Tuhan, ibadah itu penting. Tapi sikap hati kita mencari Tuhan itu jauh lebih penting. Mari kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan on fire dari hati kita, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita untuk beribadah kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Tenangkanlah hati kami Tuhan, agar kami sungguh mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus yang menaruh firman itu di dalam hati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan. Kucitung kiranya Tuhan terus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini juga berasal dari hati kita, murni sebagai penyembahan, sebagai alat yang mau diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman bisa scan QRIS yang terdapat di samping kanan kiri atau belakang kursi. Mari kita sama-sama pujikan persembahanku. Biarlah ini juga menjadi satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku
terbaik Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Jiwaku, sungguh kami mau beri yang terbaik Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku jiwaku, senap hatiku, dan senap jiwaku. Sungguh dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami Tuhan, Kami membawa hidup kami ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau mau membentuk kami Tuhan, agar kami boleh hari demi hari, boleh menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menyatakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu, dan kami boleh mempengaruhi orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk mau terus datang kepada-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya ini bukan hanya sekedar materi yang kami berikan, tapi berdasarkan dari hati kami. Dan kiranya Engkau pun Tuhan boleh membentuk hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga membawa pokok doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk hari ini Tuhan, onsite pertama setelah kurang lebih 1-2 tahun ya Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Akhirnya kami bukan menjadi anak yang terhilang Tuhan. Mungkin beberapa saat yang lalu kami mengalami kesulitan saat ibadah online. Tapi saat ini Tuhan, Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama ibadah secara komunal, mencari Engkau bersama-sama dengan gereja Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama, boleh bersama-sama menyembah Engkau. Sungguh ini adalah berkat dari Engkau Tuhan. Bagi teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa onsite, Engkau yang terus juga menyertai mereka, agar mereka pun Tuhan boleh tetap mencari Engkau dan mendapati Engkau Tuhan di dalam ibadah pribadi mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan ibadah-ibadah onsite. Engkau itu terus menyertai Tuhan setiap pengurus, setiap aktivis, agar mereka pun Tuhan boleh Engkau pakai untuk mengelola ibadah ini. Agar sungguh Tuhan, ibadah yang dipersiapkan ini boleh membawa Engkau semakin dimuliakan, dan boleh membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan untuk datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Omikron naik lagi Tuhan, kasusnya semakin banyak. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus mau memimpin kami sebagai anak-anak Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjaga prokes, dan kami pun Tuhan boleh
tidak seenaknya sendiri. Kami pun Tuhan dengan apapun kesibukan kami, entah studi, entah bekerja, Engkau yang boleh mau menyertai kami, mengingatkan kami Tuhan untuk mempunyai hikmat. Dan kami pun boleh tetap menjaga kesehatan kami. Dan kami pun Tuhan boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan inilah Tuhan doa-doa syafaat kami. Mungkin di antara kami mempunyai beban pikiran sendiri-sendiri. Engkau yang tahu sedalam-dalamnya hati kami ya Bapa. Engkau yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menyerahkan doa ini. Amin. Mari bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita saat ini mau bersama-sama membuka suara kita mau meninggikan Dia. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes it's all about. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes it's all about you. Nothing else matters, Lord. Nothing else matters. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters, Lord. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Center of it all, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, 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 Jesus at the center of it all. Teman-teman, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari sorga. Kiranya diingatnya segala ibadah dan korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin, amin.